Nama saya Arif, panggilan atau call sign Yankee Bravo One Romeo India Foxtrot. Di sini masih. Jadi mungkin saya sama Om Jo agak berbeda pandangan ya Om Jo ya. Tapi prinsipnya bahwa tadi yang disebut Om Jo, panggilannya Om Jo, namanya Jonathan. Number one. Jadi sebetulnya di dalam menyebutkan panggilan, nanti adik-adik misalnya ikut ujian negara amatir, nanti pasti bisa tahu. Jadi sebetulnya penyebutannya Yankee Bravo One Romeo India Foxtrot, Yankee Charlie Zero Mike 5 Charlie. Jadi nanti ada beberapa zero, no. Ya kan? Tapi tidak disebut Yankee Charlie 0 Mike 5 Charlie karena ini internasional. Jadi saya tambahkan tadi penjelasan Om Jo bahwa Morse, kita baca Morse tapi sebetulnya Morse itu ditemukan oleh John Morse pada tahun 1843. Dia menemukan itu. Kemudian bertambahlah komunitas-komunitas, kemudian dibakukan, biasalah proses gitu ya. Nah, saya awali bahwa Morse itu adalah punya simbol yang Om Jo ya. Kita di Morse atau di amatir punya simbol one word one language. Ya, kira-kira apa ya? Aku nggak gitu mahir bahasa Inggris loh, tapi saya niru aja. One word, one language. Ya. Jadi dasarnya adalah di sini mengandung arti bahwa hanya ada satu kata untuk satu bahasa. Kenapa begitu? Saya akan berkata. Kalau tadi Om Jo bilang dalam karakter 5, ya kan? Kalau kita bisa menentukan Yankee Charlie 5 Oscar Bravo misalnya gitu kan? Padahal satu spell kita dalam bahasa Inggris, semua konsen harus bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia YC 5 Oscar Bravo. Tapi dalam internasional atau mother language-nya adalah basicnya ke UK, itu menyebutkan adalah Yankee Charlie. Jadi semua alfabet Alpha, Bravo, Charlie, Delta, semua tahu kan? Nah, itu adalah alfabet yang ada baik di PON, baik di Sidalolimo, semua alfabet. Contoh, semafor itu sebetulnya kode. Morse juga kode. Kenapa kode? Karena kita mempergunakan simbol-simbol. Ini kelihatannya masih muda kan? Saya sudah 70 tahun, 71, 28. Iya, siap. 17 sebenarnya. 17 ya. Ini alfabet kan? Benar nggak? ABCD dan seterusnya. Di dalam Morse kita panggil dengan code. Makanya disebut Morse code atau Morse kode Morse ya, dalam bahasa Indonesia. Tadi Om Jo sudah menyebutkan bahwa ada perbedaan yang sangat signifikan di dalam kita berbicara dan based to atau berdasarkan kode. Ya. Contoh, saya bilang 5. Ini 5 ini L atau angka 5. Ya. Bingung kan? Makanya kalau Morse tidak akan ada yang salah. Kenapa? Karena L punya kode
bisa salah. Ya. Kalau di Morse tidak ada yang salah karena sudah dibakukan. Ini tidak pernah berubah dari tahun sejak zaman udah di kue kalem sampai sekarang zamannya gadget nggak berubah. Kodenya semuanya. Ini beberapa kode. Masih banyak kode yang ada di sana. Belum lagi Q code. Kita punya Q code itu ada 48 jenis Q code. Jadi kalau kita berpikiran, oh Morse gampang ya, kalau kita gampang, titik dan garis, titik sama garis doang itu hanya das da atau di dan da. Kalau Indonesia-nya di dan da, atau ini das dan da. Kecil, tidak. Bagaimana cara belajar Morse yang paling mudah? Kalau Anda dengarkan, adik-adik dengarkan kira-kira ya 2 hari ada pasti ada yang menyangkut di antara ini. Tidak semua, tapi 1-2. Nah, makanya saya bilang belajar Morse tidak instan. Itu proses yang mulia ya. Kita dari Om Jo masuk 8 berapa Om Jo? Diamatnya 84. Saya pertama masuk sama Pak Ono, Profesor Ono. Itu di lokal Cileunyi, sama-sama dulu di Bandung. Saya masuk 82, mati hidup, ya, biasa, koboi gitu. Mati hidup, termasuk duit nggak ada, gitu kan? Mati dulu, besoknya hidupin lagi. Kalau sekarang susah, karena ada SDPPI gitu kan. Om Ono, tahun berapa Om Ono? Gabung dengan akhir? 81. Tuh, lebih tua daripada saya, padahal umurnya tuaan dia. Saya masih muda. Ya, itu jadi pengenalan sekitar yang namanya kode Morse. Ya, di amatir bukan disebut CW. Morse tidak sama dengan CW. Nanti mungkin kalau ada yang di amatir, amat-amat. CW adalah mode yang mengantarkan Morse untuk kita kirim ke siapa saja. Tadi Om Jo bilang 10 watt worldwide. Betul. Saya QRT, namanya QRT, termasuk QRT itu hanya running 10 watt. Mode 10 watt tentu terang yang kedengeran ya. Mungkin kedengeran dari Serpong ke Melati Mas, terutama di KF. Saya bicara KF. Kalau di yang radio kemarin dia radio di atas, radio yang digunakan komunikasi yang kecil, yang sebelah kiri, itu VHF. Dia gelombangnya, begitu kena tembok, berhenti. Makanya di gedung itu sulit. Makanya selalu antena itu lebih tinggi, lebih baik. Ini saya kasih contoh ya teman-teman. Pak Arif tadi ngomong, saya melihat Morse lebih kedengaran Morse-nya. Iya. Jadi kalau kondisi lalu baca jelek, banyak itu gangguan, ini Morse tembus. Kenapa? Tadi Pak Arif ngomong, saya dengar. Kenapa sih? Ngomong sama ngomong, dua-duanya kita Yang ada berantem. Ngomong kan, Nah, coba Om Jo, saya ngomong sekencang ini, tapi Om Jo ketuk. Ada yang bisa nggak? Pasti. Dengar kan? Tapi kalau ini tembus, yang Om Arif ngomong tetap kita tahu, yang ini kita dengar juga kita tahu. Itu gunanya salah satu kondisi radio itu kuasanya banyak gangguan, static noise, istilah static noise atau PNM atau apa. Ini tembus. Itu Kuncinya kenapa itu bisa terjadi? Karena kalau tone, saya tidak bilang bicara Morse, tapi tone, ya, karena pakai tone boleh pakai free, boleh pakai kalau jangan
gitu kan, macam-macam. Tepuk tangan itu bisa dipakai kode. Tun itu dia keluarnya 40 dB. Suara kita atau voice itu cuma paling tinggi kalau kalau itu ya. Kalau normal itu paling yang sopran ya, bukan bariton. Kalau bariton bawah 10. Sopran itu paling 21 paling tinggi sopran. Tapi kalau Anda melambung itu lebih tinggi kan, ya kan? Pasti sudah tahu lah ya, frekuensi itu namanya frekuensi suara kan. Tidak, ada yang bariton, ada yang sopran, macam-macam kan. Tenor, tone itu paling tinggi. Kenapa dengan sebuah bisa kita? Karena dia mendorong, nanti mungkin teknologi radio ya udah lanjut. Kita mendorong carrier. Propagasi dibilang bagus, tapi di HF jangan lupa high frekuensi. Gelombangnya beda dengan VHF. Dengan VHF begini ada olor di situ, lalu balik lagi deh. Cuma sampai sutra deh. Kalau HF dia amplitudonya gelombang kayak ombak. Jadi begitu di bawahnya ada pemantul, entah itu laut, entah itu logam, amplitudonya dia akan mentul. Kalau VHF kan di sini 2 meteran istilahnya, atau HT yang kali itu, dia di sini apa ini garis X. Dia di sini UHF lebih parah lagi dari VHF. Makanya jaraknya lebih pendek, jangkauannya. Tapi kalau VHF ke Singapura yang naik ke atas, India diloncatin, masuk ke Eropa, ya ini tergantung antenanya. Kita bisa mungkin pernah sering jalan-jalan ke Tokyo, ada antena yang LCD-kan, pernah lihat nggak di atas gedung? Antenanya LCD-kan, itu namanya antena Yagi, itu directional antena. Nah, harus pakai yang itu minimal. Kalau kita pakai yang di atas, pernah lihat kemarin di atas antena cuma kabel ya, modal 200.000 juga habis kan. Itu kita bikin sendiri. Itu asal dia ada di ketinggian, kita taruh di rooftop, sama aja, cuma tidak sekuat kalau directional. Baik, itu hanya sedikit penjelasan. Kalau waktunya juga tidak banyak kita, jadi jangan berpikiran, gue harus bisa semua. Ini namanya memperkenalkan apa sih Morse, kan? Jadi nanti kalau mau lebih lanjut tahu, silakan kita terbuka. Latihin dong, pramuka Tangsel bikin khusus Morse, jadi. Atau mau latihan radio, ayo kita bikinkan. Misalnya di mana ya? Yang di sini yang ada tayangan ya. Tayangan bagus ngobrol. Misalnya taruhlah Tandon, kita bawa radio ke Tandon, pada ngumpul, kita diriin kemah, sama kayak Jambore, tapi tidak disebutkan Jota-Joti gitu ya. Kita hanya komunitas penggemar Morse, misalnya komunitas penggemar orari. Kenapa? Gue kan bukan orari kan, belum ada ya. Jadi gue senang lihat orari, aku jadi komunitasnya. Karena nanti adik-adik ini saya pribadi berharap menjadi satu tim, mendukung orari, mendukung Rapi untuk sebagai garda di lapangan, terutama dalam kota. Kita masih banyak bicara banjir, longsor tidak ada, tapi banjir itu paling banyak. Harus evakuasi, harus segala macam. Baik, kembali lagi ke materi bahwa alfabet itu sama, A, B, C, D, dan seterusnya. Tapi di Morse dia berbentuk simbol. Tadi Om dia sudah bilang di Indonesia ada juga dit dan da.
titik dan garis. Tetapi saya kemukakan bahwa kalau kita belajar titik garis, yang ada juga ngantuk atau puyeng. Mungkin umurnya senang apa ya? Senang musik lah. Tahu nada, do re mi fa sol la si do, ya kan? Ada yang sama nggak kira dari do re mi fa sol la si do? Ada yang sama nggak? Nadanya? Nggak ada kan? Kalau nggak kan sumbangan semua dari nyanyi ya. Ini disebut S. Kita belajar Morse adalah belajar nada, belajar titik garis. Sorry, kalau titik garis saya kasih contoh. Ini saya praktek ya. Kalau itu apa? Das atau ya. Jadi kalau alfa itu alfa. Tapi kalau saya kasih high speed, tambah saya lebih speed ya. Nah, apa yang kita mau dengerin? Titiknya berapa tadi? Garisnya berapa? Bullshit. Gua dulu nggak pernah berpikiran belajar Morse, belajar titik garis. Yang gua belajar bukan nada. Ini pemberian Tuhan paling baru berharga betul. Kenapa? Tanpa ini kita mati, tanpa mulut kita mati. Makanya kita pergunakan sebaik-baik. Kalau anda dalam ini generasi apa? Milenial, ya. Sekarang anda belajar Morse, apaan Morse? Enteng. Anda googling, cari Morse, install di PC, Anda mainkan. Kayak apa? Tinggal ketuk, keluar dia. Baca di monitor kan? Jadi nggak perlu ini apa ya? A, B, C, A. Kita lihat dari monitor. Mau sepanjang apa dia tulis, nggak bakal salah. Misalnya, apa sih dia pasti munculnya sama. Tetapi tadi saya bilang kita belajar nada. Artinya Morse itu jiwa. Jadi sekarang mungkin sudah tidak usum ya, Om Prof. Mungkin Om juga nggak suka Morse, ya? Tidak mendalami ya. Pakai komputer. Pakai komputer. Nah, pakai komputer. Tidak salah, tidak salah. Saya tidak pakai komputer karena saya ngetuk sendiri. Manual. Nah, ini kan passion orang. Anda mau belajar pakai komputer silakan, pasti bisa. Orang lain nanya apa, Anda pasti bisa jawab. Anda tinggal ngetik, kayak di keyboard, enter cek keluar. Gitu. Tapi saya enggak, saya belajar nada ini. Nah, nada ini tidak yang sama. Contoh alfa tadi saya ketuk, tiga, ya. Dadi bravo, dadi Charlie, di Eko, foxtrotnya di dadi. Kira-kira sampai foxtrot ada yang sama nggak? Nah, coba Om Dio, coba sampai F aja Om Dio. Alfa, dari apa? dari alfa sampai F.
Ini H. Ini 5. Nah, kalau cepat kurang. Yang itu SOS. B, D, N. Ini B, ya. D, N, ya. Ini kalau B, ini D, B, ya. Tadi sama mana E, ya. Sekarang ya, E, F. bukan memperlihatkan bahwa nadanya tidak berubah. Jadi kemudian ketuk dengan 5 BPM Oh, atau 8 BPM, yang satu lagi dengan 20 BPM. tadi kasih contoh aja. Tadi sampai E ya. Nah ini E ya. F nih. Bentar. F ya. Sorry, F nadanya di F. Agak susah. Yang agak susah beda itu F dengan L. Nanti L. Yang base-nya itu pindah ke depan itu F. Tadi F ya. B. B ya. dari Kalau A tadi yang 4 ya, titik 4 ya. I yang di titik 2. I C ya. Itu C ya, balikan dari B. Kalau B dash titik titik titik. Kalau ini titik dash dash dash. B sama C Setengah 10 gitu. Oh nggak tahu gua. Nggak tahu. C. Baca dulu. C apa? Kang. A. Nggak tahu.